Salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Kodang Wiyadi, di channel yang bahas tentang informasi bisnis dan entrepreneur, motivasi, pengembangan diri, dan industri kreatif. Yang terakhir adalah review orang-orang sukses yang mampu menginspirasi jutaan orang-orang di Indonesia. Kalau Anda butuh informasi ini, jangan lupa untuk subscribe dan langganan videonya. Anda berada di zona titik nol markasnya Gudang Sangkar Swalayan Sangkar dan Pakan Napura, Jalan Imogiri Timur, KM 8 Demangan Wonokromo Pleret Bantul. Gudangnya sangkar terbesar se-Yogyakarta, lur. Kenapa alasannya kok bisnis sangkar? Waduh, Cian, pertanyaannya masuk tenan. Sebetulnya sederhana ya. Kalau ngomongin industri hewan, itu pilihan orang milihnya itu pasti 4 besar. Apa? Sapi, kambing, ayam, burung. 4 besarnya. Dari 4 besar pilihan ini, menurut saya pasar yang paling besar industrinya adalah burung. Nggak ada pilihan yang lain. Yang nomor 2 ayam, tapi burung itu adalah nomor 1. Alasan saya adalah karena itu, karena pasarnya terbesar, industrinya paling masif se-Indonesia, maka menurut saya bisnis sangkar sangat visioner untuk ke depan dan saat ini. Pertama. Yang kedua, kenapa? Karena ceruk keuntungannya itu sangat lebar dan panjang, bro. Jujur ya, sangkar ini kalau diolah itu bisnisnya levelingnya sangat banyak. Tinggal kita mau cari keuntungan margin yang dianggap berapa. Mohon maaf, ada sangkar mentahan, ada sangkar hanya rangkanya doang, kemudian dirangkai dikasih ruji itu. Kemudian ada sangkar yang sudah di finishing seperti ini. Nah, itu masing-masing itemnya itu menjanjikan margin keuntungan yang sangat besar. Artinya apa? Alasan kedua itu membuat para pelaku-pelaku bisnisnya kalau mau menginovasi diri dengan lebih kreatif, maka dia yang akan punya keuntungan yang besar. Nah, artinya bisnis sangkar itu tidak cuma mengandalkan otak, tetapi bisnis ini juga harus mengandalkan inovasi serta kreasi diri yang sangat besar. Karena apa? Karena menuntut produk kita selalu bisa diterima di pasar dan berbeda dengan kompetitor yang lain. Itu alasan keduanya. Dan alasan ketiganya sudah pasti, Om Bro, karena sangkar cara mengoperasionalkan bisnisnya itu sangat mudah sekali. Itu alasannya. Langkah, oke. Lantas bagaimana langkah-langkah untuk memulai bisnis ini, mulai dari membangun, membesarkan, kemudian meraksasakan usahanya. Kurang lebihnya ada 3 langkah yang harus Anda kuasai. Langkah yang pertama, Anda harus riset pasar. Kebutuhan sangkar apa saja yang paling banyak dibutuhkan di zona radius tempat tinggal Anda melakukan bisnis usaha itu secara offline.
Dan secara online-nya silakan Anda observasi melalui media massa, melalui media online atau media apa saja yang bisa Anda jadikan referensi untuk dilihat pasarnya. Kira-kira kalau pasar online itu yang paling besar adalah apa ceruknya? Observasi, kebutuhan pasar nomor satu. Yang kedua, marketing. Yang akan Anda jalankan itu marketing apa? Sangat penting sekali ini. Apakah nanti Anda akan primer di penjualan offline atau mau primernya di penjualan online? Kalau online Anda akan memakai basic platform penjualan, katakan grup Facebook, Twitter, Instagram, atau marketplace. Kalau offline Anda akan menjalankan bisnis dengan cara apa? Katakan Anda hanya retailer, Anda supplier, Anda distributor, atau Anda produsen sangkarnya. Itu pilihan yang harus Anda pilih di konsepsi awal. Setelah kebutuhan pasar terjawab, yang kedua adalah konsepsi marketingnya terjawab. Yang ketiga, ini yang harus Anda pahami dari awal sebelum bisnis sangkar. Apa itu? Adalah memilih pembeda, tambahan nilai dari produk sangkar yang Anda jual itu di posisi apa? Katakan apakah rujinya, apakah finishingnya, apakah packing dari sangkar secara keseluruhan, atau bahan yang Anda olah, apakah jati, apakah mahoni, atau bahan-bahan kayu yang lain. Intinya ditambahan nilainya itu menjadi pembeda dengan yang lain. Menurut saya 3 hal itu yang strategis, yang tidak biasa, karena yang lain pasti Anda sudah bisa menjawab dengan sendirinya. Oke? Nah, untuk swalayan sangkar dan pakan nabura, core bisnisnya secara visioner, fundamen perusahaan ini dibangun, core-nya adalah pakan dan sangkar. Pakan dan sangkar. Pakannya khusus untuk burung, walaupun di sini juga ada untuk kucing, untuk kambing, untuk ayam, tetapi burung itu yang paling eksploratif. Karena apa? Karena apapun produk makanan burung, mulai merek, macam, serta item-item yang lain, kita adalah the best, alias one stop shopping, komplit. Untuk sangkar, kita kalau boleh mengatakan, core yang paling banyak kita dorong ke depan ini adalah sesuai dengan update kebutuhan pasar. Kebetulan saat ini, pasar itu yang paling digandrungi dan paling dibutuhkan paling banyak adalah sangkar kutut. Maka di hari ini, swalayan sangkar nabura adalah satu-satunya toko se-Yogyakarta yang stoknya itu minimal ada di angka ratusan. Anda bisa buktikan di hari ini, nanti kita akan shoot semuanya satu persatu. Hari ini stok ada di angka 500 sangkar. Kita bergerak di penjualan retail dan penjualan supplier, reseller, maksudnya begitu. Jadi distribusi. Core-nya ada di kutub, walaupun sangkar-sangkar yang lain kita juga komplit. Mau butuh sangkar Cak Rowo, sangkar murai, poci, jala uren, cak ijo, peleci, trocokan, semuanya kita komplit sangkarnya. Tapi sekali lagi, yang stoknya, visi pasarnya besar, itu yang kita dorong. Saat ini kita yang paling lebar dan paling banyak adalah core di sangkar kutub. Persaingan. Wah, oke. Kalau Anda butuh informasi itu, persaingan. Kenapa takut? Kenapa takut? Jadi industri sebuah produk yang sudah jadi diterima oleh pasar, semakin besar pasarnya, ya sudah pasti semakin besar tingkat persaingannya. Karena apa? Permintaan besar, otomatis suplainya juga pasti akan menuntut besar. Artinya apa? Artinya kita butuh di situ itu bersaing dengan cara yang visioner dan cerdas. Dengan cara apa? Menurut saya pasti satu, selalu menginovasi marketing. Sudah pasti ini. Kata kuncinya di situ kalau menurut saya untuk bisa survive di persaingan. Inovasi marketing di mana? Ya sudah pasti. Pasar selalu suka dengan promosi, promo-promo yang gede-gede, yang banyak-banyak.
cara-cara yang kreatif, ya buat video yang baru, selalu punya produk baru. Yang kedua itu, setelah inovasi marketing, maka yang kedua adalah inovasi produk. Yang pasti ya selalu harus in dan konstektual terus produk kita itu. Produk-produk sing anyar, fashionable bosone klambi itu. Yang ketiga, yang sudah pasti adalah lakukan postingan di media sosial, promosikan dengan banner, baliho, serta banyak media-media promosi itu yang seluas-luasnya. Intinya dalam tiap detik jangkaulah pasar untuk bisa mengetahui tentang lapak Anda ini sebanyak-banyaknya. Apakah bisnis ini akan seperti nasibnya batu akik atau zemani tanaman aglonema, zemani atau aglonema? Oh no, berbeda bro, jelas. Jawaban saya sudah sangat pasti. Industri burung ini sudah berumur puluhan tahun, dan pasarnya dari dulu awal sampai sekarang itu ibaratnya ada fluktuasi pasar, tidak segila dan tidak sebodoh pasarnya aglonema atau zemani. Sangat berbeda. Kalau di industri burung ini hampir bisa saya bilang 85% stabil. Hanya saja fashionnya yang dibutuhkan pasar itu, yang tracknya selalu tinggi itu berbeda-beda. Kapan murai naik, kapan lavet naik, kapan kenari, kapan kutut. Nah itu ada fase konteksnya sendiri-sendiri waktunya itu. Tapi kalau pasar burungnya itu stabil menurut saya. Hanya di item-item burungnya itu yang fluktuatif. Tapi kalau pasar pandeminya itu tetap luar biasa. Untuk itu, menurut saya, pilihan memilih bisnis sangkar adalah pilihan primer. Kalau Anda mau bergerak di bisnis, industri, hobi, khususnya perburuan, sangkar menjadi rekomendasi pertama dan utama untuk para penggila mania ocehan kalau mau menekuni bisnisnya. Wah, hola! Tidak harus Anda punya lapak offline di pinggir jalan besar, tidak. Karena bisnis ini bisa Anda kerjakan dari rumahan. Karena apa? Karena marketingnya itu lebih banyak menggunakan marketing online. Dan saat ini pertumbuhan dan perkembangan industri pasar jadinya sangkar itu lebih banyak besar di online. Dan itu lebih banyak menonjolkan dunia delivery order. Bukan offline yang kemudian orang datang membeli harus ke arah titik itu. Tidak. Jadi jangan sampai bisnis ini menjadi Anda takuti, Anda khawatirkan karena menuntut adanya lapak offline untuk memajang, mendisplay dagangan kita. No way. Tidak seperti itu. Tapi justru sebaliknya, dari rumahan pun itu saya yakin sudah banyak yang membuktikan orang-orang sukses berbisnis sangkar dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih, menolak tunduk dan bangkit melawan kemiskinan dengan cara berbisnis sangkar, karena mundur berarti hancur, melawan atau miskin. Godang Wiyadi.